Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mulia Tarisa dengan NIM 2201739. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan atau memberitahukan kepada teman-teman semua, yaitu kasus tentang hacker. Yaitu saya mengambil judul Serangan Hacker pada Sony Pictures tahun 2014. Nah, emang kenapa sih Sony Pictures itu? Nah, jadi pada tahun 2014 itu Sony Pictures Entertainment mengalami serangan besar yang dilakukan oleh kelompok peretas yang disebut Guardians of Peace. Serangan ini mengakibatkan bocornya data sensitif perusahaan, termasuk email internal, salinan film yang belum dirilis, dan informasi pribadi karyawan. Peretas ini juga mengancam akan merilis lebih banyak data jika Sony tidak membatalkan rilis film The Interview, sebuah komedi yang mengejek pimpinan Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok yang memiliki afiliasi dengan pemerintah Korea Utara sebagai bentuk pembalasan terhadap film tersebut yang dianggap menghina negara mereka. Saat ini serangan hacker pada Sony Pictures masih dikenal sebagai salah satu serangan hacker terbesar dalam sejarah. Nah, pada kasus kali ini, jadi si Sony Pictures ini dia membuat film yang judulnya itu The Interview. Nah, di dalam film itu dia terdapat unsur ngejek ke pemimpin ke Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Karena orang Korea ini tadi kayak nggak terima nih pemimpinnya di ejek kayak gitu. Jadi Korea Utara tadi ngehack lah punyanya si Sony Pictures itu, yang efeknya itu dia ngambilin data-data dari karyawannya, terus email-email karyawannya, terus dia juga ngambil film-film yang belum dirilis itu. Di situ mereka hack juga karena mereka pemimpin mereka itu diejek. Terus kita bisa bertanya-tanya nih kan, pastikan emang dia ngehacknya tuh pakai apa kayak gitu, pakai metode yang kayak mana atau yang apalah gitu ya kan. Jadi metode hacking yang dipakai itu dia pertama phishing. Nah, hacker mengirim email palsu yang terlihat seperti email resmi dari Sony untuk mendapatkan informasi login karyawan. Nah, berarti yang jadi sasarannya yang pertama ini kan berarti karyawannya. Jadi si hackernya tadi ngirimlah email palsu ke salah satu karyawan yang ada di Sony Pictures, seolah-olah itu email resmi. Jadi dari email itu mereka bisa mendapatkan beberapa informasi. Selanjutnya dia menggunakan metode malware. Apa metode malware ini? Hacker ini menginstal malware pada sistem Sony untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Waduh, ngeri juga ya kawan-kawan. Selanjutnya eksploitasi kerentanan. Hacker memanfaat kerentanan dalam sistem Sony untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Nah, jadi kan waktu pertemuan kemarin tuh ada dibahas tujuan ethical hacker ini untuk mengecek kerentanan sebuah sistem. Berarti di sini sistem yang ada di Sony Pictures ini belum terlalu kuat karena masih bisa dimasukin oleh peretas tadi, masih bisa dimasuki oleh orang lain. Selanjutnya solusi penyelesaiannya bagaimana? Setelah hal itu terjadi, Sony Pictures menanggapi dan mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kerentanan keamanan dan memulihkan kepercayaan pengguna. Perusahaan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memahami cakupan serangan dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan, termasuk enkripsi data. Nah, di sini dia melakukan solusi penyelesaian masalahnya itu dengan enkripsi data dan audit keamanan rutin. Jadi setiap waktu yang ditentukan itu dia selalu ngecek tuh keamanan sistemnya. Jadi dia belajar dari kesalahan kayak gitu.
Sony juga menawarkan kompensasi kepada pengguna yang terkena terdampak, termasuk permainan gratis dan pelayanan berlangganan. Nah, ini ibaratnya kayak dia karena udah buat kesalahan, jadi dia ngelakuin hal yang baik lagi. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.